Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Pembahasan. Sebagai seorang ASN, kita harus sadar akan hukum yang berlaku berupa tata tertib, himbauan, ajakan, dan peraturan pemerintah untuk didukung dan diterapkan. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Contoh soal nomor 2. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri, terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah. Karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah, mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda: A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Pembahasan. Kita harus memberikan sarana dan prasarana bagi karyawan dan memfasilitasinya termasuk dalam urusan keyakinan. Kita harus bersikap toleransi dan menghargai hak orang lain. Keputusan ini tentu harus kita diskusikan dengan perusahaan dan tidak bisa diputuskan sendiri karena kita berada dalam sebuah organisasi. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan E. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Contoh soal nomor 3. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri, dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya untuk mendidik dia tentang keberagaman. E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Pembahasan. Sebagai warga yang baik, kita harus saling mengajarkan dan mengingatkan tentang pentingnya keberagaman, terlebih dalam kehidupan sehari-hari. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Contoh soal nomor 4. Saya memiliki tetangga yang sangat tidak saya suka karena sering membicarakan hal-hal yang buruk tentang saya.
Kebetulan, bulan ini pertemuan RT di lingkungan saya akan diadakan di rumah orang tersebut. Saya akan A. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa. B. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk mengklarifikasi semua cerita buruk tentang saya. C. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tersebut. D. Tidak menghadiri pertemuan RT tersebut. E. Hadir sebentar saja dalam pertemuan RT tersebut. Pembahasan. Sebagai warga yang baik, maka hendaknya tetap menghadiri pertemuan dan segera mungkin memperbaiki hubungan agar kedepannya tidak terjadi masalah yang lebih buruk. Poin 5 ada pada pilihan C. Poin 4 ada pada pilihan A. Poin 3 ada pada pilihan B. Poin 2 ada pada pilihan E. Dan poin 1 ada pada pilihan D. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tersebut. Contoh soal nomor 5. Dalam sebuah rapat RT, diusulkan supaya seluruh warga kerja bakti membantu dalam pembangunan gedung pertemuan RT yang sedang dikerjakan oleh kontraktor berpengalaman. Menurut saya, A. Hal itu kurang diperlukan karena pembangunan gedung pertemuan sudah dikerjakan oleh ahlinya. B. Lebih baik kerja bakti dilakukan untuk kebersihan lingkungan saja. C. Sangat tidak diperlukan karena RT telah keluar uang banyak untuk membayar kontraktor tersebut. D. Penting untuk mempererat kebersamaan antar warga RT. E. Penting untuk menumbuhkan rasa memiliki warga RT terhadap fasilitas gedung pertemuan tersebut. Pembahasan. Karena pembangunan gedung pertemuan RT dikerjakan oleh kontraktor, maka lebih baik kerja bakti dilakukan untuk hal yang lain. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan A. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Lebih baik kerja bakti dilakukan untuk kebersihan lingkungan saja. Contoh soal nomor 6. Suasana di lingkungan tempat saya tinggal memanas karena adanya perbedaan dalam pandangan politik. Sering terjadi perbedaan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Yang saya lakukan, A. Menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan tersebut. B. Berusaha mengubah pandangan mereka yang memiliki pandangan politik berbeda dengan saya. C. Mencari cara supaya suasana lingkungan kembali kondusif. D. Mengingatkan pada mereka yang berdebat bahwa kebersamaan di lingkungan lebih penting daripada perbedaan pandangan politik mereka. E. Tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan saya. Pembahasan. Bagaimanapun kondisi yang ada di lingkungan sekitar, alangkah baiknya tidak mudah terpengaruh dan tetap fokus menjalani kehidupan sehari-hari. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan A. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan B. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan saya. Contoh soal nomor 7. Sebagai satpam di sebuah perumahan besar, Anda dituntut untuk bekerja keras, menjaga keamanan lingkungan tempat Anda bekerja. Suatu malam, ada segerombolan pemuda sedang mabuk-mabukan di depan pagar perusahaan. Sikap Anda: A. Mendatangi segerombolan pemuda tersebut dan mengusirnya karena khawatir terjadi kerusuhan. B. Mendatangi segerombolan pemuda dan mengancamnya akan melaporkan ke pihak berwajib. C. Mendatangi segerombolan pemuda dan meminta uang keamanan karena mabuk di depan perusahaan. D. Mendatangi segerombolan pemuda tersebut dan menyarankan untuk mencari tempat lain kalau mau mabuk-mabukan. E. Mendatangi segerombolan pemuda tersebut dengan mengajak beberapa kawan untuk mengusirnya. Pembahasan.
Solusi yang paling tepat adalah dengan mendatanginya baik-baik lalu mengusirnya. Untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Poin 5 ada pada pilihan A. Poin 4 ada pada pilihan E. Poin 3 ada pada pilihan B. Poin 2 ada pada pilihan C. Dan poin 1 ada pada pilihan D. Jadi, jawabannya tepat adalah A. Mendatangi segerombolan pemuda tersebut dan mengusirnya karena khawatir terjadi kerusuhan. Contoh soal nomor 8. Menurut saya, dalam bersosialisasi dengan tetangga dan di dalam masyarakat umum, seharusnya kita A. Bersikap aktif dan memberikan peran positif pada mereka. B. Apa adanya sesuai kepribadian saya. C. Bersikap pasif dan menunggu untuk diajak terlebih dahulu. D. Bersosialisasi seperlunya saja. E. Menempatkan diri sesuai kondisi lingkungan yang ada. Pembahasan dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, baik tetangga maupun dalam masyarakat, baiknya selalu bersikap aktif dan memberikan peran positif. Poin 5 ada pada pilihan A, poin 4 ada pada pilihan E, poin 3 ada pada pilihan D, poin 2 ada pada pilihan B, poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawabannya tepat adalah A, bersikap aktif dan memberikan peran positif pada mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe